Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu sampai detik ini. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan dan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu penyembahan yang tidak berkenan pada Tuhan. Imamat pasal 10 ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Imam Harun yaitu Nadab dan Abihu sejak kecil telah dipersiapkan, dikuduskan untuk menjadi imam di kemudian hari. Jadi anak-anak imam besar Harun ini harus mengalami proses didikan dan latihan yang tidak mudah selama bertahun-tahun. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, mereka harus ditahbiskan sebagai imam. Namun, disesalkan dalam menjalankan tugas pertama sebagai imam, mereka mempersembahkan api asing. Tertulis begini, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, tidak diperintahkannya kepada mereka di ayat yang pertama pasal 10. Bapak Ibu Saudara, Nadab dan Abihu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai imam, memimpin umat dalam penyembahan. Mereka mengabaikan perintah Tuhan sehubungan dengan penyembahan yang semestinya, dan Tuhan pun langsung membinasakan keduanya. Setelah menanti-nanti sepanjang hidup mereka untuk memimpin umat Israel dalam penyembahan, mereka harus kehilangan hak itu sama sekali karena satu tindakan yang salah pada hari pertama mereka sebagai imam. Contoh lainnya adalah Raja Saul yang juga melakukan dosa serupa di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saul telah menyimpang dari aturan penyembahan yang sudah ditentukan Tuhan. Karena tidak sabar menanti kedatangan Samuel, Saul bertanya kepada rakyatnya, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 1 Samuel 13 ayat 9. Saul dengan beraninya mengambil alih tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam. Akhirnya Saul harus menanggung akibat dari kesalahannya itu. Ia kehilangan tahta. Dikatakan di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. "Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara, Nadab, Abihu, dan Saul merupakan seseorang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi melakukan tindakan yang tidak berkenan pada Tuhan. Maksud hati mempersembahkan korban sebagai penyembahan kepada Tuhan, tapi mereka melakukan dengan cara yang tidak benar, dan Tuhan pun tidak menerima penyembahan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kita saat ini, mari kita menyembah Tuhan dengan benar. Mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita salah dalam menyembah. Di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa mari kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah, hati kita, pikiran kita hanya tertuju pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami pada pagi hari ini, yang telah mengingatkan kami tentang penyembahan. Ya Tuhan, tolong kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menuntun kami, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.